Oke, selamat mengikuti sesi ke-12 ya rekan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka hari ini kita akan ngebahas tentang uji hipotesis. Apa aja yang kita akan bahas? Yang pertama, definisi hipotesis. Yang kedua, fungsi penting hipotesis di dalam penelitian. Yang ketiga, kriteria hipotesis yang baik. Yang keempat, jenis-jenis hipotesis. Yang kelima, pengujian hipotesis. Nah, buku acuannya hampir sama seperti biasanya. Ada Prof. Sugiarto, ada Prof. Sugiono, ada Prof. Sanusi. Yang terakhir ada UCS Umiati. Nah, kita masuk ke yang pertama ya, tentang definisi hipotesis. Nah, apa sih hipotesis itu? Hipotesis itu adalah dugaan atau pernyataan sementara atas parameter populasi yang masih harus diuji kebenarannya. Ini selain itu, hipotesis adalah suatu pernyataan tentang parameter populasi. Pernyataan tersebut akan diuji atau digeneralisasi keberlakuannya dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari sampel. Nah, hipotesis ini akan mengambil dari sampel ya, akan menguji sampel secara statistik. Nah, ada beberapa pendukung hipotesis yang dapat melengkapi dugaan. Yang pertama, teori yang kita gunakan dalam menyusun hipotesis. Yang kedua itu penelitian sebelumnya. Yang ketiga itu fakta atau fenomena. Nah, selanjutnya fungsi penting hipotesis dalam penelitian. Yang pertama, untuk menguji teori. Yang kedua, untuk menerangkan dan membuktikan fenomena. Yang ketiga, sebagai pedoman untuk mengarahkan penelitian. Yang keempat, memberikan kerangka untuk menyusun kesimpulan yang akan dihasilkan. Jadi, dengan adanya hipotesis, ini akan kita berfungsi sebagai kerangka untuk menyusun kesimpulan yang akan dihasilkan. Nah, selanjutnya kriteria hipotesis yang baik. Yang pertama itu dikembangkan dengan teori yang ada, penjelasan logis dari penelitian sebelumnya. Yang kedua, hipotesis menunjukkan maksud yang jelas. Yang ketiga, hipotesis itu dapat diuji. Nah, yang nomor 1 tadi kita udah jelaskan sebelumnya. Untuk mendukung sebuah hipotesis biasanya umumnya ya ada teori, ada fakta atau fenomena gitu ya. Yang ketiga itu penelitian sebelumnya. Oke, selanjutnya jenis-jenis hipotesis. Nah, jenis hipotesis itu ada 2. Yang pertama itu hipotesis nol, yang kedua itu hipotesis alternatif. Apa itu hipotesis nol? Hipotesis nol adalah menandakan status quo atau hipotesis yang ingin kita tolak. Nah, hipotesis alternatif adalah hipotesis lawan dari hipotesis nol atau sering disebut hipotesis yang dimiliki oleh peneliti dan ingin diterima oleh peneliti. Nah, di dalam penelitian ini kita biasanya membuat dulu hipotesis alternatifnya atau HA-nya ya. Nah, contohnya gini. HA-nya atau hipotesis alternatifnya adalah pengaruh kenaikan gaji dengan motivasi kerja. Nah, hipotesis nolnya terbuat tidak ada pengaruh kenaikan gaji dengan motivasi kerja. Jadi berlawanan ya, hipotesis alternatif itu ada pengaruh kenaikan gaji dengan motivasi kerja. Nah, hipotesis nol hipotesis yang ingin kita tolak tidak ada pengaruh kenaikan gaji dengan motivasi kerja. Baik. Selanjutnya kita masuk ke pengujian hipotesis. Nah, sebelum masuk ke pengujian hipotesis, kita akan merimain lagi nih tadi materi sebelumnya kita yang awal kita bahas tentang uji hipotesis ini. Apa sih hipotesis itu? Hipotesis itu adalah dugaan sementara yang dibuat oleh peneliti. Nah, Nah, dalam statistik ini disebut sebagai HA atau hipotesis alternatif. Nah, di dalam penelitian kan tadi kita udah sebutkan bahwa ada HA, ada H0. Nah, tadi kita hipotesis dari dugaan peneliti itu adalah HA. Nah, hipotesis 0 itu adalah kebalikan dari HA. Ya kan? Nah, jadi contohnya misalnya nih ya, ketika A itu berpengaruh terhadap B, itu dugaan peneliti ya. Nah, H0 A itu tidak berpengaruh terhadap B. Jadi selalu sebaliknya, ketika HA itu berpengaruh terhadap B, misalnya A terhadap B, nah H0-nya ini A tidak berpengaruh terhadap B. Nah, apa sih yang kita pengen titik ya? Semoga udah paham sampai sini terkait hipotesisnya.
Nah, selanjutnya kita masuk nih ke uji hipotesisnya. Apa sih yang pengen kita uji? Nah, yang pengen kita uji adalah apakah hipotesis yang kita ajukan atau HA atau hipotesis alternatif kita diterima atau ditolak. Inilah disebut uji hipotesis ya. Pengertian awalnya ya. Nah, kapan sih diterima? Diterima ketika H0 itu ditolak, maka HA itu diterima. Sebaliknya, ketika H0 itu diterima, maka HA itu ditolak. Nah, seperti itu. Jadi uji hipotesis adalah yang tadi saya jelaskan terkait HA dan H0. H0 itu ketika ditolak, maka HA diterima. Jadi kita ingin membuktikan hipotesis atau dugaan sementara yang kita buat dalam penelitian. Nah, dalam pengujian, dalam menerima atau menolak dugaan dalam dugaan yang kita buat ini, dalam menerima ini ada kemungkinan kesalahan. Nah, kemungkinan kesalahan ini itu dijelaskan juga nih, oleh dalam statistik ya. Nah, inilah yang disebut kemungkinan kesalahan pada pengujian hipotesis. Nah, dalam pengujian kesalahan hipotesisnya ada dua ya. Dalam statistik menyebutkan bahwa ada salah jenis 1 dan salah jenis 2. Apa sih salah jenis 1? Nah, tadi ketika kita menerima HA, ya kan, padahal kenyataannya H0 ini benar. Nah, jadi kemungkinan kesalahannya ya, ketika itu adalah salah jenis 1, ketika HA itu diterima padahal sebenarnya H0 itu benar. Nah, yang kedua, salah jenis 2, ketika H0 itu diterima maka padahal pada kenyataannya HA itu benar. Nah, itu salah jenis 2. Nah, dalam statistik salah jenis 1 ini adalah tipe yang bisa dikontrol sekecil mungkin. Karena apa? Karena kita meneliti dan punya data terkait HA ini atau hipotesis alternatif yang kita ajukan. Berbeda dengan H0. H0 kita tidak meneliti tentang itu gitu ya. Karena yang kita ajukan adalah HA atau hipotesis alternatif. Nah, dalam statistik pun juga menjelaskan bahwa lazimnya yang digunakan salah jenis 1 atau alfa dalam pengujian hipotesis daripada menggunakan salah jenis 2. Karena hal tersebut ya, karena kita kemungkinan kesalahan yang kita bisa toleransi itu di salah jenis 1. Kalau salah jenis 2 kita tidak bisa kontrol karena kita hanya meneliti HA atau hipotesis yang kita ajukan. Nah, ini akan berhubung lagi ke tingkat signifikansi dari kemungkinan kesalahan ini. Apa sih tingkat signifikansi itu? Nah, tingkat signifikansi adalah peluang maksimum di mana dengan peluang tersebut kita akan rela mengambil risiko, atau tingkat toleransi ya terjadinya salah jenis 1 atau alfa. Nah, tingkat signifikansi yang lazim digunakan adalah 0,01 atau 0,05, 1% atau 5% ya. Artinya gini, kalau kita ngambil contoh menguji makanan enak gitu ya, ada 100 orang nih. Nah, ketika ada 95 orang yang mengatakan enak gitu ya, maka HA yang kita ajukan diterima. Itu minimalnya ya 95, karena dari 100 kita ngambil tingkat kerelaan kita mengambil risiko adalah 5%. Nah, tingkat signifikansi ini ditentukan oleh peneliti. Jadi kita harus menentukan juga nih yang mana yang kita akan ambil, tingkat kerelaan kita mengambil risiko. Nah, tadi kita ambil 95 itu, maka HA akan diterima atau hipotesis yang kita ajukan akan diterima. Nah, sebalik kondisi lain nih, ketika cuma 90 maka H0 itu diterima, HA itu ditolak. Oke, jadi kita ngambil batas maksimumnya tadi 5%, jadi 5% dari 100 kan 95, berarti minimalnya 95 yang menyatakan enak. Nah, kurang lebih seperti itu konsep dari tingkat signifikansi, dan sebelumnya kita ngebahas kemungkinan salah jenis ya, salah jenis 1, salah jenis 2.
Nah, kurang lebih ini terkait uji hipotesis ya pada materi hari ini, sesi ke-12. Semoga teman-teman juga bisa mengulik-ngulik lagi dari buku. Itu cukup bagus buku yang saya baca tentang dari metode statistika bisnis dari Prof. Dr. Insinyur Sugiarto. Nah, ada beberapa buku-buku lainnya untuk melengkapi bacaan-bacaannya, untuk melengkapi contoh-contohnya. Baik, sekian dari saya materi hari ini. Billahi fisabilillah, fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.